sangat mudah diri. Kita lihat, oh Machino kosong dan gol mudah lewati Yance. Oh, Yance terlalu. Buat kalian semua yang sebelum melawan Jepang ngomong Indonesia King Asia nih bos, inilah saatnya kita balas dendam ke Jepang. Jepang bukanlah apa-apa di mata Indonesia. Ya pasti semua orang-orang yang ngomong kayak gini semuanya pada masuk goa sekarang. Kita semua yang awalnya sombong kini menjadi sangat rendah hati secara tiba-tiba setelah timnas Indonesia dibantai 6-0 oleh timnas Jepang. Dari pertandingan ini rasanya yang perlu diperhatikan bukan dari skor saja, tapi juga dari statistik permainan yang mengatakan bahwa ternyata timnas Indonesia masih belum pantas dan siap untuk lolos Piala Dunia 2026. Kira-kira kenapa ya timnas Jepang yang bukan skuad utama alias timnas Jepang B lapis 2 bisa dengan sangat mudah membantai timnas Indonesia? Lalu kenapa timnas Indonesia jika bermain seperti saat lawan Jepang bisa dikatakan belum pantas dan siap untuk lolos ke Piala Dunia 2026? Dan apa yang harus dilakukan oleh timnas Indonesia setelah dibantai memalukan oleh timnas Jepang lapis 2 ini? Jujur, gue juga merupakan orang yang awalnya berekspektasi bahwa timnas Indonesia, skuad utama ini bakal bisa menang tipis dari timnas Jepang. Meski ada beberapa pemain timnas Indonesia yang tidak bisa hadir seperti Eliano, Ragnar, dan Sandi. Tapi ekspektasi ini langsung berubah seketika setelah gue melihat pertandingan timnas Jepang lawan Australia. Dimana disitu sangat terlihat timnas Jepang lapis 2 ini masih terlihat sangat kuat di level Asia. Terbukti, baik secara statistik dan permainan, timnas Jepang menang dari Australia. Namun sayang, Australia lah yang berhasil memenangkan pertandingan dengan skor yang sangat tipis 1-0. Tapi yang perlu diingat dari kemenangan Australia ini adalah pertandingan ini diadakan di Australia. Lalu timnas Australia menggunakan skuad utamanya. Meski begitu, kali ini terlihat sekali bahwa Australia bermain secara pragmatis dan tidak memedulikan statistik atau permainan cantik yang seringkali dituntut oleh beberapa orang di Indonesia. Terbukti kita bisa lihat di sisa 2 pertandingan akhir babak ronde 3 ini. Timnas Australia benar-benar sangat ingin untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026 dengan berada di peringkat kedua. Sehingga mereka benar-benar bermain secara pragmatis atau negatif football. Penguasaan bola, jumlah passing, jumlah shots on target benar-benar kalah dari Jepang dan Arab Saudi. Tapi enaknya di Australia kayaknya nggak ada deh orang-orang yang menuntut main bola itu jangan parkir bus. Main bola itu harus menyerang. Main bola itu harus menguasai pertandingan. Main bola itu jangan pragmatis. Ya kesannya itu ya main bola kalau pragmatis itu kayak haram begitu. Ya itu di negara lain sih. Yang pasti bukan di Indonesia harusnya. Dan hasilnya Australia lah yang menemani Jepang untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Mungkin habis mendengar kata-kata gue ini kalian langsung ngomong, "Abang, lu ternak Sintayong." Ya nggak apa-apa. Mau ternak Sintayong atau enggak, tetap aja nggak bakal ngerubah fakta ini kan. Jadi ekspektasi gue berubah, yang awalnya timnas Indonesia bisa menang tipis dari timnas Jepang menjadi mungkin setidaknya bisa seri, atau kalau kalah jangan sampai kebablasan atau parah banget. Ternyata kenyataannya cukup mengagetkan gua. Dimana dari skor Indonesia benar-benar terbantai oleh Jepang. Yang lebih mirisnya lagi dari skor adalah melihat statistik dan permainan Indonesia, dimana mereka tidak mampu sama sekali melakukan sentuhan di area kotak penalti Jepang, dan juga tidak mampu melakukan shots off target, bukan shots on target ya. Shots off target itu tendangan yang tidak mengarah ke gawang. Kalau shots off target saja nggak bisa, gimana mau nyetak gol? Ya nggak akan mungkin bisa lah. Mungkin banyak dari kalian bilang Jepang main serius, Jepang tetaplah Jepang. Ya memang Jepang tetaplah Jepang, tapi kita harus lihat dulu skuad timnas Indonesia kali ini bisa dibilang cukup bagus dan bukan main-main pemainnya. Sedangkan Jepang menggunakan pemain lapis 2 yang juga beberapa baru debut di timnas Jepang. Jadi alasannya nggak valid. Jujur, jika kiper timnas Indonesia bukan Emil, rasanya mungkin Indonesia bisa kalah dengan skor 10-0. Bayangin, skuad Jepang lapis 2 bisa membantai skuad utama timnas Indonesia seperti ini, apalagi skuad utamanya. Ya nggak tahu bakal berapa nanti kalahnya Indonesia. Dan soal apa penyebab dari kekalahan telak timnas Indonesia dari Jepang lapis 2 ini, jawabannya simpel. Selain kalah kualitas, juga tidak adanya strategi yang pas atau tepat untuk timnas Indonesia. Gue juga kaget, tim kepelatihan Patrick Kluivert yang katanya terbaik ini kok seperti tidak bisa berbuat apa-apa saat lawan skuad Jepang lapis 2 ini. Nggak bakal kebayang kalau hasil Indonesia lawan Jepang ini, pelatih timnas Indonesia masih dipegang oleh coach Sintayong. Rasanya bakal banyak orang muncul dengan kata-kata hujatan semua. Lagi-lagi, kalau kalian mau bilang gua ternak Sintayong, ya nggak apa-apa. Tetap aja kan, fakta ini tidak bakal berubah dan tetap nyata. Tapi di sini gua juga selalu mengingatkan kalian bahwa kita semua harus tetap mendukung timnas Indonesia dan tim kepelatihan Patrick Kluivert, karena mereka lah yang harus kita dukung sekarang, bukan yang lain.
Di sini langsung aja, jelas belum layak atau belum pantas timnas Indonesia untuk bisa lolos Piala Dunia 2026 jika permainannya seperti saat melawan timnas Jepang lapis 2 kemarin. Jika ada perubahan dari timnas Indonesia, maka bisa saja nanti timnas Indonesia layak atau pantas untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Kenapa untuk sekarang timnas Indonesia belum pantas atau layak untuk lolos Piala Dunia 2026? Ya karena bayangin, timnas Jepang skuad utama itu bisa dibilang di panggung Piala Dunia empot-empotan, kesusahan untuk bersaing. Terlepas timnas Jepang sempat menang beruntung dari Spanyol dan Jerman, tetap saja mereka masih belum bisa bersaing secara tangguh di panggung dunia. Bayangin, itu skuad utama timnas Jepang. Artinya apa? Ya bare minimum atau tim lemah yang ada di Piala Dunia itu sekelas Jepang. Jadi kalau timnas Indonesia tidak mampu menang dari timnas Jepang lapis 2, ya bagaimana nanti di Piala Dunia? Apakah Coach Patrick berencana untuk menambah skuad pemain keturunan baru karena lolos ke babak selanjutnya juga sangat besar ke Piala Dunia? Terima kasih. No, I'm happy with the team at the moment. I'm happy with the players. I have enough players, so no, not going to add players. Better though, I'm going with all my players that I have here in this squad now. Rasanya kalau melihat hasil kalah telak timnas Indonesia dari Jepang ini, sepertinya tidak ada salahnya untuk timnas Indonesia menambah pemain keturunan yang berkualitas untuk membantu mengangkat kualitas timnas Indonesia, terutama di posisi lini tengah dan depan. Evaluasi secara besar-besaran adalah hal yang harus dilakukan juga setelah kalah dari Jepang lapis 2 ini, baik dari tim kepelatihan dan para pemain. Mengingat di babak ronde 4 nanti lawan yang dihadapi bukanlah lawan yang mudah. Memang tidak skuad Jepang, tapi bukan berarti lemah. Qatar, kita tahu kualitas di lapangan dan di belakang lapangan. Arab Saudi, ya kita sih bisa menang terakhir dengan pola permainan pragmatis. UAE, Irak, ya mereka juga punya kualitas yang mirip dengan Indonesia. Kecuali Oman, sorry to say timnas Indonesia tidak akan terlalu susah untuk menang dari Oman. Bukannya sombong karena memang kualitas Oman ya mirip-mirip China, mungkin jika dilihat-lihat, tapi sayangnya sepertinya kita Indonesia tidak akan bisa berada satu grup dengan Oman karena pot Indonesia dan Oman sama, yaitu berada di pot 3. Dan pada kesempatan yang ada nanti di bulan September, timnas Indonesia akan mendapatkan 2 pertandingan uji coba yang sangat berguna pastinya. Di situ Coach Patrick Kluivert akan bisa menilai apakah Indonesia bisa menggunakan skema permainan sesuai keinginan Kluivert yang menyerang atau total football, atau bermain dengan skema permainan lama seperti Coach STY yang bermain pragmatis atau lebih ke bertahan lalu counter attack. Disinilah PR besar yang cukup berat dari tim kepelatihan Kluivert yang dituntut harus akurat dan mampu meracik formasi dan gaya permainan di ronde 4 nanti dengan waktu yang cukup, yaitu 3 bulanan. Oh, kosong kubu, kita lihat sangat bebas. Oh, sangat mudah untuk menerobos pertahanan. Kekalahan Indonesia dari Jepang ini memang jelas kalah kualitas, tapi jangan gunakan alasan kalah kualitas ini sebagai pembenaran semata saja. Ya kalah kualitas bener, tapi juga nggak separah ini juga. Karena apakah masuk akal jika suatu tim kalah kualitas lalu tim tersebut tidak mampu menciptakan perlawanan seperti shots off target dan shots on target? Maka apakah tim tersebut bisa dibilang kalah yang masuk akal? Ya jelas tidak. Bayangin timnas Indonesia tidak mampu menciptakan peluang ke gawang Jepang. Bahkan sampai ada candaan yang berkata muka kiper Jepang sampai tidak terlihat saking tidak pernah diserang oleh para pemain timnas Indonesia. Bahkan Head of Scouting timnas Indonesia, Pak Simon Tamata aja sampai terkaget-kaget melihat hasil timnas Indonesia melawan Jepang ini. Dia berkata Jepang sangat dominan. Ini tidak baik. Ini memang pertandingan sepak bola, tapi kalau sudah kalah 6-0 mau bikin apa? Kita semua menangis. Kemarin aja timnas pusat yaitu Belanda saat melawan Malta berhasil membantai Malta dengan skor 8-0. Tapi Malta masih mampu menciptakan 5 tendangan dan 2 tendangan ke arah gawang Belanda. Masih perlu bukti lagi. Tuh negara San Marino yang ranking FIFA-nya paling rendah di dunia, yaitu ranking 210 dunia, saat melawan Austria kemarin mampu menciptakan 8 tendangan dan 2 tendangan ke arah gawang Austria. For your information, Austria peringkat 22 dunia. Terakhir kita semua mesti tetap dukung penuh timnas Indonesia dan tim kepelatihan Patrick Kluivert karena mereka membutuhkan support kita. Tapi bukan berarti kita tidak boleh memberikan kritik. Jika boleh jujur, sebenarnya memang tim kepelatihan Kluivert memiliki tugas yang sangat berat karena bagaimanapun juga Patrick Kluivert juga membutuhkan waktu untuk bisa membuat timnas Indonesia berprestasi ke depannya.